kita tahu fungsi alat kita apa. Jadi jangan jual aja tapi nggak tahu fungsi, soalnya konsumen kalau dia nanya, "Ini apa gunanya, gimana cara makainya?" Nggak tahu tuh payah. Halo friends, kembali lagi di podcast Yauskot. Masih bersama aku Vira. Dan aku Rian. Di episode 3 ini kita akan membahas mengenai peluang dan tantangan di Keiko Medical Alkes. Pada hari ini kita teman-teman kedatangan tamu spesial kita, yaitu Bang Fendi. Hai Abang Fendi, boleh dong dikenalin dulu? Oke, aku Fendi, store manager dari Keiko Medical Alkes. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Belakangan lagi sibuk apa? Kalau untuk saat ini lagi kesibukan mungkin lagi ngontrol aja di toko sih. Lagi kontrol di toko ya Bang ya. Nah gini Bang, sebelum lebih lanjut nih kita bahas tentang pembahasan kita hari ini, yaitu tentang peluang dan tantangan di Keiko Medical Alkes. Mungkin lebih baik nih kita tahu nih nama lengkap Abang Fendi siapa, Abang asal dari mana gitu kan, biar kita sama-sama tahu nih, baik aku, Kak Vira, dan juga teman-teman yang lain. Iya. Oke, nama saya aslinya Fendi Tulus, bernama dengan Gulo. Jadi Gulo itu marga, kalau panggilan sering dipanggil orang Fendi. Kalau asalnya saya dari Muaro Jambi, Sungai Bahar ya. Kalau teman-teman Sungai Bahar, Udah tahu nih, Bang Fendi juga dari Sungai Itu Bahar. kalau dari sini Bang, jarak dari ke apa namanya ini Sungai Bahar tuh ada sejam, 2 jam, 3 jam. kalau dari kota ke tempat saya Sungai Bahar itu sekitar 2 jam lah. Iya, Tahu berarti Bang. lumayan. Oke, untuk yang di Alkes nih Bang, aku mau tanya, kan Abang kan sekarang di Alkes nih udah store manager. Ini sudah berapa lama ya Bang? Alkes saya masuk di tahun 2020. Oh, udah lama Sekarang juga udah ya? mau 5 tahun. Udah 5 tahun. Lumayan. Sebelum di Alkes ngapain nih Bang dulu, kalau boleh tahu? Kalau sebelum Alkes, saya dari tamat SMA 2018 masuk ke Jambi ini. Pertama tuh kerja dulu. Kerja di Bandara Sultan Taha Jambi Oke. selama 2 tahun. Jadi sempat kerja di bandara dulu, baru akhirnya kenal dan tahu Alkes, langsung masuk ke sini ya Bang ya? Ya kurang lebih gitu cerita, tapi ceritanya itu tanpa disengaja. Karena abis saya di PHK gara COVID, terus nganggur, ketemu sama Bu CEO, baru ada kesempatan masuk ke Alkes baru deh. Tadi kan Abang Fendi sudah ngomong nih dari tahun 2020, arti kata Abang Fendi udah masuk 5 tahun nih ke sekarang. Pastinya mungkin kemungkinan besar Bang Fendi tahu nih dong sejarah tentang Keiko Medical Alkes. Nah, boleh ceritain Pak? Kalau saya bukan hanya sejarah Keiko Medical saja tahu, sejarah Keiko Medical itu sendiri pun tahu sampai sekarang. Kalau Alkes itu berdirinya, saya sebelum saya datang sudah ada. Saya kurang tahu tahun pastinya dia berdiri, mungkin di bawah 2020 lah ya. Udah lama deh Udah berarti lama Alkes, karena itu yang pertama kan. Baru setelah masuk zaman COVID, Alkes kita tuh bergandengan dengan klinik. Jadi lantai satunya Alkes, lantai 2-nya klinik. Itu awalnya. Itu rupanya di satu situ. Baru sering waktu Alkes baru pindah lagi nih ke arah pasar Ubun Koti kalau yang tahu. Oke. Nah, setelah itu karena udah makin pesat, baru kita pindah lagi. Jadi sekarang satu bedeng dengan klinik. Oh, sampai berarti Bang ya. Kalau sejarah kayak gitu. Terus sejarah perkembangannya Alkes dia makin hari makin banyak. Dulu produknya nggak terlalu banyak, dulu produknya masih dominan yang produk-produk terapi-terapian gitu lah, nggak ada yang sekali pakai itu paling dikit. Sekarang udah mulai banyak dan udah banyak yang kenal juga. Mungkin itu sejarah singkat. Berarti semacam alat labor berarti ada juga situ Bang. Kalau labor awal-awal nggak ada. Nah. Nah, karena saya udah lama kan, permintaan pasar kan banyak tuh. Orang nyari ini kita nggak ada. Jadi sering waktu setelah 5 tahun ini ya setiap apa yang nggak ada itu kita adakan gitu. Ada nggak sih Bang Fendi ketemu customer yang usil atau nyeleneh atau banyak deh tingkahnya gitu, lucu-lucu? Kalau usil ya, kalau konsumen Alkes sepanjang saya di sini nggak pernah sih ada usil. Paling merekanya aja kayak konsumen tuh beli alat, kita jelasin alat, terus mereka pulang kasih di tempat kita iya sampai mereka pulang, baik lagi rupanya mereka nggak ngerti cara makainya.
terus mereka datang marah seakan kita menipu mereka, barang yang bagus. rusak. Iya, Ternyata penggunanya salah. iya betul sekali. Tapi pasti mungkin di Kekomunika Alkes mungkin ada semacam buat video gak bang, kayak tentang tutorial pemakaian alatnya atau apa ngejelasin fungsinya, ada gak bang? Ya pasti ada. Saya dari awal masuk tuh pertama tuh bagian marketing. Jadi saya buat konten, buat video dan penjelasan produk ya. Tapi mungkin zaman COVID tuh nggak seperti sekarang sih. Kalau sekarang orang benar-benar belajar tuh dari sosial media gitu. Nah kalau sekarang dulu tuh cuma sekedar tonton aja. Jadi nggak terlalu apa. Terus kan pelanggan kita kan orang sakit. jadi produknya masih banyak ya, orang mungkin dia nggak gara-gara sakit buru-buru nggak sempat lagi lihat kayak gitu ya. Ya mau kalau bisa boleh tanya nih, kan kalau Alkes ini kan ada rukonya, ada tempatnya ya. Selain penjualan offline langsung, ada penjualan lain nggak sih bang? Soalnya kan sekarang teknologi udah tinggi, sudah maju gitu. Ya tentu kita ngikuti zaman ya. Kalau sekarang bukan hanya lewat offline, kita juga sekarang lagi gencar-gencar di sosial media kita, di Instagram, Facebook, TikTok, bahkan di YouTube gitu kita ada. Jadi kalau mau dia lihat di IG kita ada tuh Kekomunika Alkes, Facebooknya juga sama Kekomunika Alkes, begitu juga dan TikTok, YouTube-nya juga namanya sama semua. Teman-teman boleh cek, situ ada mulai kita dari review produk, jualan, di situ kita lagi gencar-gencar. Berarti bisa belanja dari sosial media juga ya? Ya bisa, kita ada Shopee, kita ada Tokopedia. Oh, e-commerce-nya sudah ada ya bang. Sudah ada. Oke, lebih mudah dong untuk teman-teman yang membutuhkan alat kesehatan namun nggak bisa beli langsung, jadi bisa langsung beli di e-commerce. Oke teman-teman, mungkin tadi kan sudah bang Nis sebutin nama Instagramnya dan Facebooknya, mungkin teman-teman boleh lihat aja di bagian bawah. Tolong editor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya bang ya. Kalau menurut bang Pendi sendiri nih, setelah beberapa tahun di dalam Alkes ini ya kan, bisnis Alkes, menurut abang Pendi sendiri ada nggak sih peluang Alkes ini untuk lebih maju lagi di masa mendatang gitu? Kalau peluang besar dong. Alkes ini kan menjual produk secara eceran ya. Beda Alkes tuh kalau kita kayak toko kita ini masih jual secara eceran. Ada juga distributor Alkes. Kalau distributor Alkes tuh ya skala besar. Itu isinya beda ya, karena saya sudah pernah belajar juga tentang izin Alkes. Saya ikut dulu. Jadi kalau di toko Alkes seperti yang saya jalani, peluangnya besar untuk memakai sekali pakai. Kita anak sekolah Jambi ini terkenal sekolah kesehatan tuh banyak loh. Banyak, iya. Di perawat itu berapa sih universitas di Jambi ini, banyak banget ya. Itu peluang sangat besar. Karena toko juga dikit kan di Jambi. Jadi masih dikit ya sekarang Alkes di Jambi. Dikit. Kalau saya sering share dengan toko Alkes tuh nggak nyampe 12 atau 15 toko gitu. Dan kita termasuk yang lengkap. Jadi Kekomunika Alkes ini termasuk yang lengkap. 80% kita punya produknya gitu. Jadi sangat membantu untuk teman-teman mahasiswa ataupun orang-orang di luar sana yang membutuhkan Alkes. Kan biasanya itu di setiap tempat kerja atau setiap di tempat perusahaan itu pasti ada namanya tantangan kan bang ya. Kira-kira nih di Kekomunika Alkes ini tantangan yang sering abang hadapi itu apa bang? Untuk tantangan ya, kalau tantangannya banyak sih. Kalau awal-awal tuh penyesuaian diri. Karena kan saya kan nggak ada basic tuh di alat-alat kesehatan, nggak pernah paham lah apa nih suntik, ini apa gitu kan. Itu pertama, kita mengenali produknya apa, namanya apa. Karena nama Alkes itu juga beda-beda loh. Kayak contoh suntik nih, kita cuma tahu suntik nih, tapi gitu. jarum suntik orang sebutannya beda-beda. Ada squid, ada ini Ada beda gitu bahasan, medisnya ada needle, beda-beda sebutan. Jadi itu sih yang pertama. Terus fungsi, kita harus tahu fungsi alat kita apa. Jadi jangan jual aja pengen tahu fungsi, soalnya konsumen kalau dia nanya ini apa gunanya, gimana cara makainya, nggak tahu tuh payah. Nah awal saya masuk situ, saya tuh kayak belajar dulu, tahu satu nyobain barangnya gitu. Itu yang pertama. Terus setelah lama-lama waktu saya dikasih kepercayaan, tantangan mungkin karyawan ya. Jadi kan karena karyawan silih berganti itu ngerepotin menurut saya. Jadi kalau kita pun bisnis atau yang punya pimpinan besar pasti itu merepoti, karena kita ngajari lagi, ngasih tahu lagi. Terus kadang-kadang belum tentu orang tuh ngerti kita gitu. Tapi syukur-syukur saya sih seorang pimpinan, tapi saya nggak pernah terlalu berlebihan sih kepada orang yang kerja gitu. Itu sih tantangan kedua. Terus tantangan globalnya mungkin kalau di Alkes itu sekarang tuh ya
pemasaran. Sebab sekarang pemasaran tuh udah makin besar ya. Mm-mm. Kayak kita cuma toko eceran, Mm-mm. cuma ngecerin. Mm-mm. Musuh kita terberat kita tuh ya distributor. Mm-mm. Satu, karena kita ketemu harga yang sesuai untuk pasaran kita. Mm-mm. Kita nggak bisa bersaing di skala besar gitu. Kadang-kadang sekarang konsumen tuh udah pinter soalnya. Iya. Jadi dia ke toko dikiranya mahal, dia akan nyari mungkin sekarang di online, di Iya, karena market-market lebih lain. murah Ya, kan biasanya di padahal mereka nggak tahu tuh bedanya barang beli di online sama kita beli di market. Karena pajak daerah beda-beda tuh, Iya. ongkirnya beda lagi gitu. Nah, masuknya beda lagi. Itu sih bedanya. Ya apalagi sekarang kan kalau misalnya masyarakatnya kurang cermat, belanja di online pun juga sering ada penipuan Ya, gitu sering ya, itu nggak barangnya nggak nggak sesuai. sesuai sama yang ditawarkan gitu. Betul. Nih membahas tentang pemasaran gitu bang, ada nggak sih bang tips dan trik untuk teman-teman di luar sana yang juga berbisnis di bidang alkes atau segala macamnya untuk bisa dapat meningkatkan penjualan lebih lagi? Kalau menurut saya, kalau untuk trik dan trik untuk pemasaran produk alkes ya, kembali ke kita yang si target kita di mana. Mm-mm. Kalau target kita secara eceran seperti saya bilang tadi, target kita yang seperti anak sekolah. Mm-mm. Kalau sekali pakai seperti pasien rawat inap. Mm-mm. Nah, itu kita harus tahu sih. Terus kalau kita memang market kita distributor ya, target kita ya ke sana. Mm-mm. Triknya gitu, harus tahu target pertama. Terus pilih-pilih produk sih. Karena ada sekarang produk-produk kayak China kan udah mulai masuk tuh. Iya. Mm-mm. Udah mulai kalah dengan brand-brand lokal. Itu kadang-kadang buat kita pening, kadang di iklannya bagus, pas kita udah datangi produknya nggak Tidak sesuai. sesuai. Iya. Nah, itu bisa beresiko konsumen sih. Konsumen untuk kita gitu loh, bukan untuk yang punya barang, tapi yang jualannya kita bisa. Terus gitu. Berarti Kalau- penjual juga harus cermat ya, jangan cuma dapat ya, barang yang murah dengan kualitas. karena saya hati juga ya, karena banyak produk-produk yang bisa beresiko tinggi ya, kayak jarum suntik ya sekarang seringan tuh. Jarum suntik itu kan cuma sekali pakai tuh, Mm-mm. posisinya masih kayak baru kan. Iya. Itu sering kasusnya dipakai lagi. Iya, Ah, itu itu sangat tidak boleh ya, sangat nggak boleh. dilarang gitu. Sedangkan suntik itu kan biasanya dipakai hanya sekali kan. Ya, Bang? cuma Iya. boleh sekali. Kan kebetulan nih kita nih satu tempat kerja nih om sebenarnya kan. Untuk perusahaan ya Nah, kalian. kebetulan kan abangnya atasan aku. Tapi kan selama ini aku kerja di apa nih di Alkes ya. Aku nih sering dengar ibu bos pimpinan nih sering manggil aku nih Oom. Nah, kok bisa Bang Oom? Pertanyaan Ada. itu juga, Bang. Jadi aku kepo loh, Bang. Kenapa bisa dipanggil Oom gitu? Jadi kenapa si Om manggil saya Om ya? Nah, Oomnya ya? Jadi kalau dipanggil Om itu udah lama, dari awal dari kita ketemu gitu. Mm-mm. Kenapa alasannya? Jadi itu hubungan keluarga sih. Oh, oke. Belum Jadi keluarga. ibunya CEO kita mm-mm. sama ayah saya itu saudara. Hmm. Seharusnya manggilnya paman. Nah, Cuma kan terlalu Terlalu formal banget ya sih Iya, ngomong paman. lebih mudah sedikit Nah, Om. jadi saya suruh sama dia, udah panggil Om aja kalau emang segan manggil adek gitu. Jadi makanya manggil Om lah sampai sekarang. Jadi keterusan sekarang manggilnya Om. Padahal walaupun jarak usianya Jauh. berbeda jauh ya. Banget. tetap Tapi dipanggil mungkin Om. respek si CEO kita tuh ya keluarga tetap keluarga. Paham. Ini ya perusahaan sekarang. Tapi ya tetap di pekerjaan kita profesional. Jadi tetap kerja di rumah ya keluarga. Dia emang ada hubungan keluarga tapi masih jauh gitu ya bang ya. Karena ketemunya udah besar kan? Enggak sih, kalau CEO sendiri itu dari kecil saya dari kecil ikut dia. Oh udah dari kecil. Jadi dulu tuh di daerah Sungai Bahar kan ibu juga Sungai Bahar. Itu udah lama ketemu, saya dari kecil udah ikut dia malahan. Sampai saya masuk sekolah baru kita pisah. Dia masih gadis waktu itu, kan masih remaja. Baru setelah dia udah masuk SMA, saya juga masuk SD kalau nggak salah waktu itu. Gak jarang ketemu karena dulu memang susah kan, aksesnya jalan buruk zaman itu. Baru ketemunya lagi tuh saat dia setelah tamat kuliah. Baru ketemu lagi, saya udah masuk SMP kalau nggak salah ya. Baru SMP atau SD lah kurang lebih sih gitu ya, baru ketemu lagi. Tapi itu nggak lama karena habis itu dia kan kerja lagi, baru nikah. Baru ketemu lagi saya masuk Jambi, rupanya dia di Jambi. Saya pun nggak tahu kalau dia tinggal di Jambi itu karena saya tahu saya di Jakarta dulu. Baru ketemu lagi di Jambi, barulah saya ketemu lagi. Dia nggak asing sih orangnya sama saya gitu. Oke bang, kalau misalnya kita boleh kepo ini, untuk planning abang ke depan nih, ada apa sih, ada gebrakan apa? Kalau planning ya
Kalau planning untuk di Alkes ya mungkin planningnya buat Alkes lebih baik. Ya. Ya. Oke. Kalau untuk planning untuk diri sendiri ya, Mm-mm. terus sekarang mungkin ya cari yang Udah bikin doang. bukan kita Jadi pasangan hidup ya enggak, Bang ya? enggak. Mungkin cari Belum. jati diri lagi lah, cari Mengenal biar diri biar sendiri. pas lagi biar lebih baik, info lagi ke tempat yang lebih baik. Kalau untuk nikah kayaknya mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan lah ya, masih Kita belum doakan. masih jauh lah. Mungkin itu sih kalau planningnya ke depan, mungkin saya bilang tadi mungkin memperbaiki diri baik ke depan. Oke, mungkin kami harap nih Bang, untuk teman-teman juga di luar untuk bantu doa. Semoga harapan Bang Pendi itu dapat terwujud untuk mencari jati diri Abang. Planning ke depannya ya Bang ya, semoga tercapai. Dan juga mungkin misalkan nih teman-teman mau cari alat kesehatan lebih lengkapnya di mana Bang? Oke, untuk teman-teman, kalau kalian butuh alat kesehatan khususnya di Kota Jambi atau Provinsi Jambi, bisa datang ke toko kita langsung di Gunung Kopi ya, Jambi Selatan. Atau jika kalian mau kepo-kepoin kita, boleh cek di sosial media kita, di IG, di TikTok, di Facebook, dan di YouTube dengan nama Keko Medical Alkes Jambi. Nah, jika teman-teman ingin belanja melalui online, bisa di Shopee kita, Keko Medical Alkes, dan Tokopedia kita, Keko Medical Alkes Jambi. Mungkin itu teman-teman kalau mau cari Alkes yang murah dengan kualitas yang bagus. Kita buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, buka jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan di toko kita juga bisa menyewakan alat dan isi ulang oksigen. Oke, thank you ya untuk Bang Pendi udah sharing-sharing, menyempatkan waktunya di sini, ngasih tips and tricks untuk teman-teman juga di sana. Ya, makasih juga udah diundang ke podcastnya Yomi. Semoga Yomi juga makin sukses selalu. Siap. Kalau ada pesan-pesan nih Bang terakhir untuk yang nonton apa nih Bang boleh? Jangan lupa follow aja dan subscribe. Jangan lupa follow dan subscribe. Oke, thank you ya Bang. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.